Nah, langsung saja, mungkin Cak Harun yang pertama memilih nomor berapa? Saya memilih nomor 4. Nomor 4, kita bukan nomor 4. Intervensi. Saya mau tahu, sebenarnya kalau di KPK itu sering nggak sih ada intervensi dalam penegakan hukum atau penanganan kasus korupsi? Selama hampir 16 tahun, saya bekerja sebagai penyelidik di KPK. Saya merasa tidak pernah ada intervensi, baik itu dari internal maupun dari eksternal ya. Bang Abraham setuju dengan itu? Ya, mungkin saya tidak terlalu lama ya, saya cuma 4 tahun, tapi saya tidak pernah merasakan intervensi, baik dari dalam maupun dari luar. Itu clear itu. Itu clear? Iya. Kalau Bang Novel, bahkan pernah mengalami suatu tragedi gitu, apakah Anda juga akan mengatakan tidak ada intervensi? Kalau saya begini, saya di KPK itu 2007 saya sebagai anggota Polri yang ditugaskan di KPK. Maksudnya ikuti proses seleksi dan ditugaskan di KPK. Dan kemudian saya mengundurkan diri 2012. Kenapa saya kemudian mengundurkan diri menjadi pegawai tetap KPK? Untuk menutup ruang-ruang intervensi. Silakan Kang Maman. Intervensi tidak ada, tapi tebang pilih ada, Bang Samad. Tebang pilih pun nggak ada ya. Jadi ini mungkin yang saya mau luruskan ke masyarakat ya. Karena kadang-kadang dia bilang ada tebang pilih. Bagaimana misalnya dari kasus, kenapa misalnya ada 5 kasus gitu kan? Ya. Ada 5 kasus. Bagaimana cara Anda menentukan yang ini dulu atau yang ini? Mungkin itu yang dimaksud tebang pilih. Di KPK itu kita punya roadmap sebenarnya, yang kita sebut roadmap pemberantasan korupsi. Di dalam roadmap itu, di situ dijelaskan kasus-kasus yang menjadi skala priority, skala prioritas. Ada yang disebut grand corruption, itu menjadi skala prioritas kita. Apa yang dimaksud dengan grand corruption? Kadang-kadang mungkin kalau awal mendengar kata grand corruption, maka orang akan berpikiran korupsi besar. Besar dalam artian jumlah yang dikorupsi atau jumlah yang dia terima suap. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, baca di roadmap KPK itu sendiri, itu jelas-jelas apa yang dimaksud dengan grand corruption itu ada 2 indikatornya. Pertama, jumlahnya memang besar, jumlah korupsinya. Kemudian yang kedua, bukan dari segi jumlah, tapi orangnya. Siapa yang melakukan korupsi? Jadi mungkin ketika Anda melihat sebuah kasus, ada seorang hakim di OTT padahal cuma 200 juta. Atau ada polisi yang kena OTT, atau ada jaksa yang kena OTT, itu cuma 100 juta. Pasti Anda katakan, loh katanya grand corruption. Kok jumlahnya gitu? Bukan, karena kita harus lihat, orang ini adalah penegak hukum, untouchable. Jadi kalau KPK tidak menangani, kemungkinan besar orang-orang ini tidak akan mungkin atau kesulitan lembaga aparat penegak hukum lain untuk menangani sendiri. Katakanlah misalnya kejaksaan, kan nggak mungkin. Ada kesulitan dari faktor psikologis kalau dia mau menangkap jaksa sendiri. Atau polisi, ada kendala psikologis kalau misalnya dia menangkap polisi sendiri. Oleh karena itulah, itu masuk dalam grand corruption. Terbayang nggak di grand corruption itu akan menangkap kepalanya sendiri? Menurut saya malah begini Pak, kalau kita lihat, sampai pimpinan KPK berbuat korupsi itu sebetulnya keterlaluan. Keterlaluan sekali dan nggak pernah terfikir lah. Kenapa? Karena menjadi pimpinan KPK itu kan kemauan untuk berbakti untuk negara. Dan melalui proses pemeriksaan tes yang cukup panjang lah gitu. Seharusnya itu nggak mungkin terjadi. Apalagi pimpinan KPK itu kan dilengkapi dengan fasilitas, dengan gaji yang cukup memadai. Jadi dengan begitu masih berbuat korupsi itu keterlaluan, nggak masuk akal. Dan saya pun kaget dengan itu. Kalau Anda